pemerintah Presiden Donald Trump mengumumkan perombakan besar-besaran di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat karena dianggap memiliki birokrasi yang terlalu gemuk. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan restrukturisasi di Kemlu Amerika Serikat akan fokus memangkas posisi dan mengurangi divisi-divisi hak asasi manusia karena organisasi gemuk itu tak sejalan dengan pemerintahan. Salah satu perubahan utama dari perombakan ini adalah menghapus divisi yang bertanggung jawab atas keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sebagai gantinya, divisi itu akan digantikan oleh Kantor Koordinasi Bantuan Luar Negeri dan Urusan Kemanusiaan yang akan menyerap fungsi dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. Kantor baru itu akan mengawasi Biro Demokrasi, HAM, dan Kebebasan Beragama yang mencakup advokasi hak-hak pekerja di luar negeri. Selain itu, perombakan ini juga termasuk menghapus Kantor Kejahatan Perang yang fungsi terbarunya mencakup dokumentasi perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Juru bicara Kemlu Amerika Serikat Tammy Bruce memastikan dihapusnya kantor-kantor tersebut tidak serta-merta berarti fungsi mereka akan berakhir, namun area fokus divisi tersebut dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, cekatan, dan juga cepat. Sejalan dengan rencana ini, Kemlu AS disebut akan mengurangi jumlah divisi dari 734 menjadi 602. Wakil Menlu Amerika Serikat juga akan diminta membuat rencana dalam waktu 30 hari untuk mengurangi staf sebanyak 15%. Iya, memang ini jadi kabar yang cukup bikin kaget ya dari Washington DC ini, Safrina. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Donald Trump lagi-lagi bikin gebrakan. Kali ini di Kementerian Luar Negeri mereka. Ya waduh, apalagi ini yang dirombak, anaknya banyak banget yang udah dirombak ya, dari pembentukan DOGE ya kan, lalu sekarang ada perombakan di sini, kemarin juga ada beberapa divisi VOA kalau tidak salah ya yang dihentikan anggarannya. Kira-kira apa lagi nih ya yang dilakukan oleh Trump? Iya, jadi gini ya Safrina, Trump ini memutuskan untuk menutup beberapa divisi yang cukup vital, termasuk yang juga mengurus soal demokrasi dan juga hak asasi manusia. Nah, padahal kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, divisi HAM itu adalah divisi yang super penting. Apalagi buat diplomasi global gitu ya. Iya, betul banget. Dan tidak hanya itu, diplomat-diplomat Amerika Serikat ini sekarang juga harus 100% patuh sama arahan pemerintah pusat. Kalau melenceng dikit saja langsung kena sanksi, bahkan dipecat. Alasannya ya itu efisiensi tadi begitu ya. Jadi memang ini tuh semakin memperjelas, ini tuh semacam one voice policy banget ya. Jadi kalau misalnya nggak nurut, langsung di-cut gitu ya. Iya, jadi ya nilai-nilai demokrasinya di mana gitu. Iya. Amerika Serikat yang selama ini kita kenal demokrasi dan juga liberal begitu, sekarang mulai tergerus, malah ini jadi terlihat kayak mulai ke komunis gitu. Iya, makanya. Dan memang untuk efisiensi juga alasannya sih, dan beberapa program bantuan luar negeri seperti USAID ini juga dipangkas. Bahkan media pemerintah seperti VOA yang tadi disampaikan oleh Safrina ini juga sudah kena imbasnya. USAID ini padahal sebenarnya banyak banget loh ya, negara-negara yang tergantung sama bantuan dari USAID. Tadi aja saya sempat berbicara sama salah satu pelaku industri alat kesehatan bahwa dia juga ketar-ketir sekarang USAID itu ditangguhkan dana-dana grantnya karena begitu banyak sekali bentuk-bentuk dari pendanaan dari USAID yang sangat membantu gitu ya, unsur-unsur atau industri kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap maslahat masyarakat gitu, termasuk Indonesia. Iya, di Indonesia sendiri ini proyek-proyek kesehatan yang didanai USAID ini sementara juga dihentikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga bilangnya ditangguhkan. Tapi tetap saja ini kan juga menyebabkan banyak pihak khawatir, apalagi kalau melihat banyak juga obat-obat yang ternyata tidak diproduksi di Amerika Serikat gitu, tetap harus bergantung ke negara-negara lain termasuk China juga gitu. Ini kan akhirnya berbahaya juga untuk rakyatnya sendiri. Dan dampaknya jadi tentunya bisa kemana-mana, dan jelas ini bakal ngubah wajah diplomasi Amerika Serikat secara global dengan begitu banyaknya ketidakpastian yang ada. Iya, betul sekali. Bukan hanya soal politik dalam negeri ya Safrina, tapi juga bagaimana dunia ini melihat posisi Amerika di panggung internasional. Dan tentunya di CNBC Indonesia kita akan terus pantau dan kasih update-nya ke pemirsa CNBC Indonesia mengenai hal ini. Kita harapkan tidak terjadi lagi ya. Maksudnya tentu ya, volatilitas akan terjadi dan gebrakan semakin terjadi gitu ya di pemerintahan Donald Trump ini di Amerika Serikat. Tapi kita harapkan Indonesia mampu dan tetap resilient ya menanggapi dinamika yang ada dari global ini. Iya, menjadi harapan kita bersama ya. Dan berikutnya kita beralih ke informasi lainnya. Apa aja nih Safrina, terutama dari Asia ya? Kita akan ke informasi lain tidak kalah menarik, yaitu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menolak permintaan ekspor beras ke Malaysia yang diminta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu.
Saat menerima permintaan tersebut, Andi Amran menyatakan saat ini Indonesia masih menjaga ketersediaan stok beras. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia juga mengakui niat mengimpor beras dari Indonesia dan menilai Indonesia punya teknologi lebih baik dalam urusan pertanian. Permintaan stok beras dari Malaysia ini terjadi saat Malaysia dan Jepang tengah dihantam krisis beras. Ya, jadi berdasarkan laporan The Guardian, Safrina Jepang ini harus mengimpor beras untuk mengatasi lonjakan harga beras domestik. Dan negara dari tempat mengimpor itu adalah ternyata Korea Selatan. Ternyata memang krisis ini sudah meruntuhkan ketegangan antar dua negara yang selama ini selalu berjalan begitu ya. Dan Jepang melakukan impor beras untuk pertama kalinya sejak tahun 1999 menandai memang ada sesuatu yang ternyata secara substansial berpengaruh nih terhadap bagaimana dia melakukan impor dan juga swasembada tentunya di negara mereka sendiri. Iya, kalau melihat situasi saat ini, misalnya kita lihat Jepang dan Malaysia, rasanya penolakan pada permintaan stok beras ini mungkin sudah tepat untuk dilakukan ya. Benar, apalagi sebelum melakukan ekspor, memang pemerintah itu harus memastikan stok beras untuk kebutuhan dalam negeri itu aman terlebih dahulu atau ya swasembada pangan dulu gitu ya di dalam negeri. Iya, apalagi salah satu program prioritas pemerintah ini adalah swasembada pangan. Jadi kalau ternyata kita jual ke sana, justru kita harus mengimpor juga nanti dari negara lain gitu. Benar, apalagi kalau kata analis kebijakan pangan Syaiful Bahari, keputusan pemerintah ini sebenarnya sudah tepat gitu ya Ana, karena cadangan beras Indonesia belum cukup kuat, apalagi untuk ekspor. Jadi jangan bahasanya jangan serakah ujuk-ujuk tiba-tiba langsung memberi ke yang lain, padahal secara swasembada kita juga belum ajak gitu ya dalam Betul, dan memang bulan ini sudah masuk masa panen raya dan akan berlanjut sampai Juni nanti. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Semoga ini memang bisa sesuai dengan target atau bahkan lebih dari target begitu ya. Benar sekali. Baru nanti kita ngomongin ekspor ke negara lain. Kalau kata Syaiful Bahri juga peredaran gabah di pasar penggilingan padi maupun serapan bulog relatif aman. Jadi ini patut kita syukuri dan untuk kondisi di lapangan juga masih sesuai target antara 2 juta sampai 3 juta ton. Jadi ini sebenarnya masih angka yang cukup baik. Nah, untuk mencapai target swasembada pangan, pemerintah ini perlu mempertahankan produktivitas panen dan mengulanginya lagi di 2026. Jadi kalau sukses sekarang, ini jangan langsung berpuas diri, begitu ya, masih ada di tahun depan. Kalau ini berhasil, Indonesia tentunya bisa pulih dari defisit di 2023 dan 2024. Kita harapkan bersama, tapi yang terpenting adalah itu jangan cepat berpuas diri. Ketika statistik menunjukkan bahwa kita sudah mulai bisa swasembada, mengapa tidak dijaga terlebih dahulu momentumnya sampai ajak baru habis itu memikirkan hal yang lain gitu. Karena swasembada juga menurut aku juga itu sudah suatu tujuan atau goal yang luar biasa sulit gitu untuk dicapai. Yang penting itu adalah stabilitas gitu ya, Betul dan sekali. juga ketahanan pangan kita.